Kemarin kita sudah sampai di penguat swam ya. Contohnya satu tingkat kemarin ya. Di mana penguat swam ini dibuat untuk, contohnya ya, yang kemarin kita bahas, ya RE aksennya diperhitungkannya. Lalu itu membuat supaya penguatan ini lebih stabil terhadap perubahan transistor untuk jenis yang sama ya, dan perubahan panas dan perubahan arus diam. Sehingga ada umpan balik negatif yang membuat nanti output ke sini akan relatif stabil. Perubahannya sangat kecil, bukan nol perubahannya, sangat kecil. Tapi resikonya juga ada, berarti kemarin dari contoh ini penguatannya akan berkurang. Nah, dari setiap keunggulan itu pasti ada kelemahannya. Ya. Nah, ya, ya. Nah, ini dia. Kalau penguat tanpa tahanan swam, ini adalah dia RC kecil, penguatan AV ini ya, RC kecil dibagi dengan RE aksen. Nah, sekarang dia seri, RE aksennya seri dengan RE. Yang kita tambahkan. Di mana RE ini jauh lebih besar, sehingga pembaginya bertambah jauh lebih besar dari sebelumnya, sehingga nanti penguatan tegangannya akan turun. Tetapi rangkaian ini akan membuat outputnya itu lebih stabil. Nah, biasanya ini untuk sinyal-sinyal besar ya, besar, ini dibuat rangkaian square supaya tidak terpotong. Nah, untuk membuat rangkaian output stabil ya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke rangkaian umpan balik 2 tingkat. Jadi kalau swab ini kurang, nah tinggal kita gandeng kemarin ya. Simulasinya masih lihat kan. Nah, seperti ini ya, gandeng. Simulasi kita kemarin nanti. Keluar, tergandeng lagi dengan rangkaian yang sama. Ingat waktu rangkaian 2 tingkat, waktu penguatan tingkat 1 lebih rendah penguatannya daripada tingkat 2. Karena bebannya dia adalah impedansi input ya, step. Sedangkan kalau satu tingkat dia hanya bebannya hanya RL saja. Sehingga di sini dia kalau kita paralel ya, dia akan menjadi hasilnya yang menunjukkan kecil ya. 10 paralel dengan 2,2 paralel dengan Z inverse. Z inverse itu beta RE aksen. Ini RE-nya besar ya, sehingga nanti dia hasilnya di bawah. Dibandingkan dengan ini tadi ya. Sehingga penguatan tingkat pertama lebih kecil, tapi dia karena dikali, jadi total penguatannya jauh lebih besar. Tapi dia stabil ya. Nah, setiap penguatan di besar. Ini sebenarnya kita boros biasanya. Tingkat pertamanya kita buat yang besar ya. Ini tanpa RE kecil. Kemudian di sininya kita buat dengan RE kecil supaya karena menjadi output ini ya. Ini kalau ini masih naik, ini masih bisa diturunkan oleh penguat yang tingkat keduanya. Nah kalau ini dua-duanya dibuat ini jauh lebih stabil. Jadi output ke input dari tingkat pertama itu akan stabil. Kalau di sini tidak ada, dia bisa berubah terhadap arus bergerak, kemudian terhadap pergantian transistor, terhadap arus DC. Itu kemarin ya. Sekarang kita umpan balik 2 tingkat. Karena ini yang kita buat tadi. Nah, di sini juga dia dibuat dari 2 buah rangkaian. Satu pakai swam, RE swam-nya, yang satu lagi tanpa swam. Tetapi juga lagi tahanan umpan baliknya di bagian output masuk sini. Sehingga
dia akan ada tahanan RF ini ya, tahanan feedback dan baliknya. Sehingga jika terjadi arus yang besar, dia akan dikembalikan ke sini. Kenapa ke sini? Karena di sini dia yang membuat stabil ya. Di sini kan tidak langsung ya, tidak ada perubahan. Pengaruh RE-nya nggak ada di sini. Nah, di sini yang ada, jadi kembalikan ke sini. Sehingga pada saat tegangan output besar, dia akan dikembalikan. Dan dia akan kembali normal. Kemudian, nah, di sini juga keunggulan RF ini. RF ini membuat nanti daya ini bisa bervariasi. Yang terkecil sampai yang tergantung dari besarnya RF. Nah, biasanya RF ini dibuat dua tahanan, satu tahanan fix ya, berarti R biasa seperti ini, satu lagi R-nya R variabel. Nah, pada saat R variabelnya 0, sehingga masih ada R. Jadi kalau hanya R variabel saja dibuat di sini, maka itu akan mengakibatkan nanti pada saat kita putar dia ke 0, nanti umpan baliknya tidak ada. Sama jumper saja dia. Jadi sehingga nanti berbahaya bagi output. Kalau kita buat dia hanya RF-nya ini hanya fix ya, sama seperti RE gini ya, WRC ini fix, nanti dia dayanya hanya satu daya saja. Nah, makanya ini kita buat variabel supaya kita dapat umpan balik dan kita juga dapat daya yang berbeda. Jika dayanya kecil, kita kecilkan. Membutuhkan daya besar, kita besarkan. Itu dari maksimalnya ya, sampai dia tidak cacat. Makanya ini dibahas di sini. Jadi kita ambil contohnya. Jadi kalau dua-duanya RE di sini, jadi tidak ada umpan balik, dayanya hanya satu saja. Jadi satu daya untuk satu rangkaian. Nah, kalau pakai tahan umpan balik, ini kita bisa, jika ininya ya, jika umpan baliknya ini, kita buat R-nya variabel. Nah, nanti daya outputnya akan tergantung dari perubahan RF ini. Jadi umpan balikan ke R yang tidak bypass tadi ya. Kalau tidak, keduanya tidak ada umpan balik. RE swabnya tidak ada. Nah, ya, langsung seperti penguat biasa ya. Nah, ini jangan ada R-nya. Jadi umpan balik. Di sini buat dia stabil, di sini dia buat besar gitu ya. Tetapi pada saat dia melebihi nanti akan dikembalikan. Jadi kita coba. Nah, ada RF tambahan di sini bisa kita buat variabel atau tetap ya. Kalau tetap, berarti dia hanya fungsinya hanya tahanan feedback saja untuk daya yang sama. Tetapi kalau buat dia variabel nanti sehingga selain feedback dia juga akan membuat daya yang berbeda-beda outputnya. Tergantung besarnya RF. Sehingga nanti tahanan FE di sini pembagi tegangan ya. VE ya. Jadi adalah pembagi tegangan antara tahanan RE-nya dengan dibagi dengan RF ditambah R. Terus seperti ya, R2 dibagi RS ditambah R2 dikali VA-nya. VA31 nih ya. Nah, ini cara kerjanya. Gimana cara kerja umpan baliknya? Jadi diasumsikan bahwa jika terjadi peningkatan temperatur itu ya, menyebabkan tegangan output akan meningkat. Nah, karena sebagai tegangan output, diumpan balikkan ke emitter, akibatnya VE akan meningkat. Nah, ini dia. Nah, ini akan menyebabkan VBE tingkat pertama akan menurun. Sama dengan umpan balik RE kemarin ya. Nah, dia akan menurun dan akan mengakibatkan kembali akan normal lagi. Nah, pada saat dia turun, nah VE-nya akan turun, VBE-nya akan naik. Nah, sehingga dia output-nya akan naik. Ya, sama seperti kemarin ya. Sehingga nanti perubahan tegangan output diumpan balikan ke perubahan penguatan yang berlawanan perubahan internal tingkat 1 ya. Hingga efek keseluruhannya adalah tegangan output akan mengalami perubahan jauh lebih kecil dibandingkan jika tanpa output. Itu bukan tidak ada perubahan, perubahan itu sangat kecil. Sama dengan kemarin, swab itu bukan menghilangkan 100% ini, kita sudah kembali ke atas. Nah, ini ya, tetap ada RE aksennya, tetapi pengaruh jauh lebih kecil daripada RE. Kalau ini dalam ohm, ini dalam di atas 100 ohm gitu ya. Ya dia
lebih kecil. Tapi bukan dia hilang sama sekali. Jadi pengaruhnya kecil sehingga dia tidak daya rusaknya akan jauh lebih kecil. Nah, sini dia penguatan tegangannya adalah kemarin RC dibagi dengan RE, atau RC dibagi RC kecil ya, dibagi dengan RE tambah RE aksen. Kalau sini dia RF dibagi RE ditambah 1. Kalau 1 itu berarti dia E per RE ya. Jadi RF. Karena RF dibagi RE jauh lebih besar, biasanya dia diabaikan. Tapi nanti kita hitung tetap ya. Kalau karena RF dibagi RE jauh lebih besar daripada 1, maka AV-nya secara idealnya di RF dibagi dengan RE. Jadi pengaruh RE aksennya tidak ada di sini, ya. Kecil sekali. Nah, kita ambil contoh. Yang kita buat R feedbacknya kita buat variabel supaya nanti kita bisa menghasilkan output yang daya output yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Nah, contohnya sebuah variabel resistor yang ini ya. Ini kita buat dihubungkan ke untuk rangkaian feedbacknya. Jadi dia 0 sampai dibuat 10 kilo. 0 sampai 10. Nah, supaya dia pada saat 0 tegangan tahanan umpan balik masih ada, maka dibuat seri dengan tahanan fix atau tetap. Ini 1 kilonya tetap, ini variabel. Jadi totalnya bisa 1 sampai 11. Kalau kita mau 10 ya 1 sampai 9 dibuat sini. Tapi ini jangan sampai hilang yang ini. Tapi kalau ini hanya tetap boleh saja. Tapi daya kita, dayanya tetap. Hanya satu daya yang dihasilkan pada saat ini jalan. Tapi kalau dengan R variable kita membuat dayanya bisa berbeda-beda tanpa mengubah titik kerja. Kita lihat. Buat dia 1 kilo di sini untuk supaya pada saat R variable ini 0, ya, 0, maka dia akan tetap ada umpan baliknya. Nah, kalau R1 kilo tidak ada, ini kan bisa dibuat 0, jumper deh kan, kayak kabel saja. Ini berarti tidak ada umpan balik. Apapun masuk di sini kan sama dengan sini, tidak ada pengurangan. Sehingga nanti ininya tetap sama lagi. RF dibagi RE nomor itu kan, jadi RF-nya nggak ada, jadi 1 kan, sama dengan kabel. Sehingga output yang keluar ini adalah yang tidak bisa kita umpan balikan. Kalau besar ya besar. Nah, kemudian keunggulannya yang pakai variabel adalah supaya kita bisa memvariasikan, karena di sini tadi kan hasilnya, nah ini kan, ini apa saja ya, RF. Jadi kan RF berubah menjadi kecil, berarti AV-nya akan kecil kan. RF besar berarti AV-nya akan besar. Nah, itu dengan batas supaya tidak cacat ya. Nanti kita ambil. Jadi berapa penguatan minimumnya dan berapa maksimumnya. Nah, karena ada 2 tadi kan, karena R-nya kita variabel. Pada saat kita buat 0 dia berarti dia RF-nya 1 kilo. Pada saat kita maksimalkan R variabelnya 10 kilo berarti dia RF-nya 11. Akan mendapatkan nanti hasil yang berbeda untuk satu rangkaian hanya dengan merubah. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk daya yang membutuhkan beban ini membutuhkan daya yang bervariasi juga. Kalau dayanya tetap nggak ada gunanya ini kita buat. Hanya nanti akan merepotkan saja. Tapi kalau dayanya bervariasi, daya kecil nanti ininya kita kecilkan, daya besar ini kita besar. Nanti kita lihat. Jadi, jawabnya penguatan tegangan minimum akan dihasilkan dari pada saat resistor variabel atau variabel resistor adalah 0. Sehingga di sini dia totalnya hanya 1 kilo. Nah, itu dia penguatan tegangannya adalah HV sama dengan RF dibagi RE ditambah 1. RE-nya adalah 100 ohm. RF-nya 1 kilo. 1 kilo dibagi dengan 100 ohm. 1000 dibagi 100 dapatnya 10 ditambah 1 11. Penguatannya 11 kali. Totalnya nih ya, penguatan total ini ya, ini penguatan total. Ya. Karena dia 2 tingkat ya. Dia 2 tingkat, penguatan total hanya 11. Itu 2 tingkat. Berbeda dengan yang kemarin ya. Ya, penguatannya adalah penguatan 1 dikali dengan penguatan 2. Rasio juga gitu, penguatan sebelah pertama dikali dengan penguatan tingkat kedua. Nah, ini di penguatan total 11. Nah, pada saat R-nya kita buat maksimal 10 kilo contohnya, maka penguatannya menjadi RF dibagi RE tambah 1, RF-nya menjadi 11 kilo karena
10 kilo ditambah dengan 1 R tetap jadi 11 kilo dibagi dengan 100. 11.000 dibagi dengan 100 ditambah 1 depannya 100, 10 tambah 1, 111. Ya, 11 tambah 1. Nah, ini yang paling minimum, ini apa? Antaranya bisa. Umpamanya ini 2 kilo berarti 2.000 dibagi kilo 21. Ini jadi 3 kilo, 3.000 dibagi 100, 31. 4 kilo, 41. 4,5 kilo ya 4.500 dibagi 1, 45 ditambah 1, 46. Itu banyak ya. Tapi maksimalnya 10 kilo. Nah, lagi di atas ini. Itu nanti batas R maksimal ini kita cek untuk tegangan puncak ke puncaknya tidak cacat. Nah, kita lihat simulasinya untuk melihat hasil penguatan umpan balik tingkat ya. Ya nanti kita buat bervariasi dengan karena dia swim ya, berarti dia penguatannya akan cukup kecil ya, jadi outputnya bisa agak besar. Banyak ketutup di sini. Ini udah kemarin ya, kita swim. Kemarin ya, tadi dulu kita cek ya. Ini yang tanpa 2 tingkat ini ya. Nah, ini penguatannya sangat stabil. Di sini sudah stabil, sudah stabilkan lagi. Tetapi penguatannya tidak terlalu besar ya. Tapi kan ini kali ini lumayan ya. Dibandingkan 1 tingkat. Kita lihat inputnya. 10 mili ya. Bisa. Kalau tanpa swam itu udah cacat. Ini 500 ya. Birunya ya. 500. 500 mili itu kotaknya. Nah, ini 500. Nanti 1 volt peak to peak ya. Inputnya tadi 10 ya. Sini 10 ya. 10 peak. Ya. Bisa ambil setelah R. Untuk melihatkan 5 kalinya tadi yang 500. 100 kali selisihnya ya. Nah, ini selalu hasilnya segini terus. Tegangan outputnya ya segini maksimal. Nah, kalau dia ini, boleh nggak ininya 2 langsung umpan baliknya? Boros kita. Ya. Ini sudah diturunkan lagi kan. Nah, ini itu umpan balikkan lagi. Jadi, makanya kita buat dia 2 tingkat itu. Yang satunya semua umpan balik. Nah, di sininya nggak perlu kita kasih R, rugi kita. Nah, di sini baru ada R. Tinggal 15. Kita cek aja dulu ya. Nah, di sini R-nya mulai 0 sambil dulu ya. Berarti apa? R-nya berlaku cuma ini. Berarti 1 kilo dibagi dengan 100 ohm tambah 1 ya. Ya. Ini 15 tadi ya. 15 turun 15 dulu. Yang ada ini 10. Pokoknya 200 nih ya. Jadi dari 10, udah sangat 1 kilo dulu ya. 1 kilo. Ini VP ya. Berarti ini 5 ya. Ini kan 10, 5. 10.
lima lima. Nah, ini outputnya 100. Ini kan 200, jadi dia 400 peak to peak. Inputnya ini 10-20 milivolt. Pada saat 100 ya. Nah, kita ubah R-nya. Maksimal dulu ya, nanti baru kita yang lain. Kita ambil yang maksimal. Nah, kita harus kita aja lagi. Ini sudah sampai 500 itu katanya. 500, 1000 bagi 2000 peak to peak. Dari inputnya tadi hanya 15 ya. 20 batas 30. Ini sumbernya ya, ini inputnya 20 volt. Peak to peak 20 volt, peak to peak menjadi 2000 ya. 2000 peak to peak. Pada saat satu apanya 100%, berarti dia 10 kilo. Nggak cacat ya, nggak cacat. Pokoknya kita besarkan lagi nih. Ya ada batasnya nanti ya. Nah, tempatannya ya. Ya, tidak bisa kita, biar besar Pak, dibesarin aja feedbacknya. Ya, 50 kilo 100% ya, 51. Nanti cacat. Nggak bisa itu besar itu Pak. Nah, kita turunkan nanti. Dari 100, kalau 90, 60 aja ya. 60. Tapi itu kan 90 kilo 91 ya. Masih cacat. Kan? Turunkan lagi, nanti kita tahu maksimalnya nih ya. Berapa yang diperbolehkan. 75. Masih cacat. Tahu ya, dari 10 kilo kan 7,5 kali. 700%, 750%. Tapi 50 dulu. Nah, atau disimpan 10 kilo kita buat. Nah, ini masih tinggal sedikit ya. Masih. Tidak selincingin. Sama ini. 5 kalinya, nanti kita ambil 25 aja. Nah, 30 kali masih bisa. 30 kilo ya. Jadi merubah ini, tapi batasnya nanti akan kita pelajari bab sendiri nanti. Berapa sih supaya ini nggak cacat? Nah, ya. Input cukup besar tadi ya, 15 mili. Ini saya kembalikan ke 10 kilo ya. Ini masih bisa, di 30 kilo itu masih bisa. Jadi kalau 30 kilo, dia kan 1 volt. Inputnya 15, dia dapatnya berapa? Walaupun ini masih 1 volt ya. 2, ini setengah. Katakan sepertiga lah. Setengah lah. Itu 23. 3 volt, 3000. Ya, 2000. Kalau 30 kilo ya, kembalikan 10 kilo. Itu dia, bisa kita buat dia variabel. Nah, ini kita kembalikan lagi. 500 tadi. 30 kilo 500-nya. Terus 100%, ya, tidak cacat. Jadi 20 kilo ini masih bisa. Nah, itu penguat common emitter. 1 tingkat, 2 tingkat, umpan balik. Nah, biasanya kalau yang umpan balik R-nya kita buat variabel ini adalah untuk kita jika kita memerlukan daya-daya yang bervariasi. Kalau tidak, ini buat satu saja. Maksimalnya atau minimalnya gitu ya.
supaya beban ini kerja. Tapi kalau beban kita itu bervariasi, itu kita gunakan ini. Kalau tidak nanti kalau digunakan besar terus, beban kita akan cepat rusak. Kalau dia kecil, beban kita tidak bekerja. Gitu ya. Ada variabel kalau beban kita bervariasi. Tapi kalau bebannya hanya satu, ya udah kita buat satu saja. Apa kita bervariasi? Karena tidak ada gunanya juga, gitu kan? Sekarang kita masuk ke rangkaian kedua dari transistor. Yang pertama adalah common emitter kemarin kan. Nah, common emitter itu common emitter, ini ya common emitter, kemudian common emitter dua tingkat, kemudian pakai SWAM, kemudian umpan balik bertingkat. Umpan balik bisa kita buatkan daya yang dihasilkan itu bervariasi dari minimal sampai maksimalnya. Tapi kalau tanpa umpan balik R variable, dayanya hanya satu. Itu kali perubahannya kecil ya, karena dia perubahan suhu, perubahan transistor itu ya, sangat kecil. Kecuali tanpa tekanan SWAM, itu bisa besar dia, bisa merusak bebannya, maka kita kasih tekanan SWAM. Nah, ini kita masuk ke rangkaian kedua yang di parameter P udah kita bahas, parameter P ya, parameter H ya, hybrid, kita bahas juga. Cuma nanti sini agak lebih banyak itunya, pakai nanti yang kaskade ya. Hybrid tidak ada. Ini udah kita ketahui bahwa untuk penguat kolektor bersama atau disebut juga dengan pengikut emitter. Nah, kalau di common, saya kembalikan dulu, common emitter, inputnya di basis ya sama ya, input basis, outputnya di kolektor. Input di basis, output vektor, kolektor. Nah, sedangkan common collector atau disebut juga pengikut emitter nanti adalah maka disebut pengikut emitter. Outputnya itu di emitter. Inputnya sama-sama di basis. Kolektornya tidak ada R kolektornya. Ya, dia outputnya nanti dia di emitter. Nah, ya sama seperti tahanan SWAM yang besar. Nah, ini ya. Karena R-nya sini, R-nya besar. Ya, tidak ada ini dia paralel ke beban. Ini ya, tidak ada sini. R-nya besar. Sehingga dia seperti common emitter, common collector ini atau pengikut emitter seperti tahanan SWAM yang besar R, SWAM-nya. Sehingga outputnya, tegangan outputnya lebih kecil sedikit daripada tegangan input. Nah, ya, ini tadi kan bisa kita ini kan ya. Nanti saya coba. Kita meningkatkan yang tahanan SWAM ya. Nanti saya buat besar dia akan turun. Kita lihat dulu. Lihat SWAM ya. Kita lihat dulu ya. Dengan SWAM, ini ya 100 mili aja masih. Ya, 100 mili tuh. Ada penguatannya 13 ya. Kemudian masih saya buat ini. Kalau sama-sama 50 nggak bisa, ini sama-sama 500. Nah itu ya. Ini input, ini output ya. SWAM-nya hanya 180. Ini saya balik. Yang ininya yang 820. 820. Ininya 180. Potensinya sama ya, AC-nya yang berbeda. AC 820 di 180. Perbandingan tadi, makanya sebut ini sama-sama 500 ya. Ini baru saya turunkan. Lihat. Ya. Dan tadinya di atas ini dia. Ya kan? Turun. Apalagi ini besar tanpa ada ini ya. Langsung. Bisa kembalikan lagi ya. 180. Untuk kolektor, nah dia seperti itu, seperti tahanan yang
air swabnya sangat besar. Sehingga nanti membuat penguatan akan berkurang sangat jauh. Nah, artinya apa? Dia sangat stabil. Tetapi ya penguatannya nggak ada. Nah, ini nanti kenapa dibuat rangkaian ini? Di parameter hibrid yang kita bahas bahwa dia untuk bekerja di beban-beban kecil. Nah, nanti dia akan kita bahas nanti di sini bebannya ya. Jadi disebut common kolektor ini dibuat nanti untuk penguat push pull ya kelas D. Nanti kita masuk. Jadi sehingga dia akan menggandeng tegangan sinyal dengan impedansi rendah. Ya, impedansi rendah. Tapi bebannya tahanannya rendah. Nah, jelas. Jadi bebannya sama dengan common emitter pada sisi basis. Ya, ada bedanya ya. Ini sampai ini dulu ya, tempat tekanan RS ya. Itu ideal dulu. Sedangkan outputnya pada emitter. Ini dia langsung ke beban. Pada saat DC ya sama. Ini ada sini ya. Terus ada sambung ya. RE-nya seolah RE-nya sangat besar ya. Jadi kalau rangkaian AC ini short kan, ini RE-nya tidak hilang paralel antara ini. RL dengan RE. Sehingga dia tekanan emiternya sangat besar. Jadi seperti rangkaian common emitter, common emitter dengan tekanan swing yang besar. Sehingga akan membuat penguatan akan turun. Ini dia penguatannya lebih kecil sedikit daripada satu. Ya dia, nah ini agak mirip simbolnya RE. RE kecil ya, kalau RE aksen jelas tekanan di dalam transistor. Ini karena dia yang paralel, kalau kemarin kan RC kecil ya, tekanan kolektor paralel dengan tekanan bus. RE kecil yang kalau di tekanan swam ada tekanan swamnya ya, tekanan swam. Kalau di common kolektor atau pengikut emitter ini adalah tekanan emitter paralel dengan tekanan beban. Simbolnya sama-sama RE kecil ya. Fungsinya walaupun sama itu dia akan membuat penguatan stabil atau menurunkan penguatan, tetapi dia berasal berbeda. Kalau RE kecil di common emitter atau common collector atau pengikut emitter, itu dia berasal dari R emitter paralel dengan R beban. Kalau di common emitter, RE kecil adalah tahanan yang kita berikan, tahanan swam ya. Perbedaannya. Simbolnya kebetulan sama. Dari RE kecil ya. Simbolnya sama. Berarti sama, ini tekanan di dalam transistor ya. Hingga penguatan tegangannya nanti ini V-out-nya adalah IE dikali RE. Nah, VE-nya sama dengan tadi ya. IE, RE tambah RE aksen. RE-nya nih ya, RE tahanan, bukan tahanan Swan ini ya. Ini adalah tahanan RE paralel dengan RL. Sedangkan ini adalah VBE dibagi dengan IE DC. Di mana VBE-nya adalah 25 sampai 50 milivolt. Sedangkan ini adalah tahanan ini tadi. Jadi dia mirip dengan swam ya. Atas yang swam ya. Cuman berasal RE-nya berbeda. RE RE. Ini RE adalah tekanan yang kita berikan. Sedangkan di common kolektor RE-nya adalah RE paralel dengan enggak ada RE paralel dengan RL. Nah itu mirip ya. Ada.
Jadi RE-nya itu adalah besaran yang berbeda ya. Lihat rangkaiannya. Kalau common emitter, berarti dia adalah tahanan SWM. Nggak perlu dihitung. Kalau di common collector, berarti dia adalah tahanan dan paralel dengan tahanan emitter. Nah, walaupun rumusnya sama nanti ya. Ini IE, PA-nya, nah, IE itu RE. Cuman kalau di common emitter di RC ya. RC dibagi RE tambah RE. Oleh common emitter dia dengan komentar dengan SWM ya, RE RC dibagi dengan RE tambah RE, di mana RE ini adalah tambah SWM. Sedangkan di common collector ini RE dibagi RE tambah RE, di mana RE ini adalah R emitter paralel dengan R beban. Simbolnya kebetulan sama, nggak bisa berubah yang lain. Aksennya sama ya. Ini paralel. Ini bisa kita ambil contoh ya. Sehingga penguatannya ya, akan membuat penguatan tegangannya lebih kecil daripada penguatan input. Ya. Sama Z indeksnya sama ya. Ya, RE-nya ya. Kita RE, cuman RE ini bukan tahanan SWM, tapi RE paralel dengan R beban. Sedangkan untuk Z instance-nya sama, R1 paralel R. R2 paralel dengan Z index. Dan Z base beta RE tambah R. RE-nya saja yang berbeda sumbernya nih. Simbolnya sama, cuma dapat itu berbeda. Satu hanya tahanan yang kita tambahkan, yang satu lagi dia berasal dari R paralel. Nah, ini ambil contohnya. Ini kita ambil satu lagi nih ya sebelum azan. Beberapa impedasi input dan beberapa tegangan input untuk tegangan dan tegangan outputnya ya. Jika pasti AV-nya kita cari ya. Betanya 200. Ini beta cukup besar 200 nih ya. Beberapa impedasi tingkat. Nah, ini sama impedasi tingkat, impedasi basis ya. Jadi untuk mencari Z index-nya, berarti kita ada RE aksen. RE aksen kita tegangan DC. Ya. Jadi pada saat tegangan DC, sama ya dengan common emitter, tapi di sini tidak ada tanggal kolektor. VBB-nya adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali 10 volt. Kebetulan sama, berarti di separuh. Jika R1 R2-nya setengah, berarti di separuh. 10 dibagi 20 ini kan, kali 10 dapat 5 volt. Cukup besar ya, biasanya hanya 1,8. Ini dengan dua cara juga. VE adalah VBB dikurang VBE, di mana VE-nya sama dengan VBB-nya 5 volt dikurang 0,7. Walaupun kenyataannya di bawah ini sedikit ya, ada 4,3, sehingga IE-nya VE dibagi RE. VE itu ya. RE yang ketiga, dapatnya 1 mili. Atau langsung. Satu ini dulu ya, nanti kita lanjutkan sampai RE aksennya ya. IE-nya sama dengan VBB dikurang VBE dibagi dengan R. Nah, VBB-nya tadi dapat 5 volt, dikurang 0,7 dibagi 4,3 kilo, dapatnya 1 mili ampere. Sehingga tahanan, ini 25 tadi ya. Soalnya 25 milivolt per IE. Nanti RE aksennya 25 milivolt per IE dapatnya 25 ohm. Nah, nanti kita lanjutkan untuk besaran yang lainnya. Kita sudah dulu untuk sholat maghrib ya. Ini contoh untuk common kolektor atau pengikut emitter ya. Jadi dia seperti common kolektor, common emitter yang swamnya besar, ya, tahanan swamnya besar. Ini sama dengan common emitter, kita carinya tahan DC-nya, berarti kapasitor terhubung singkat putus ya, putus, ini putus, tinggal ya. Sehingga VBB-nya sama ya, R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. 10 kilo dibagi 10 kilo tambah 10 kilo kali 10, ya, dapatnya 5 volt, setengah. Jadi kalau sama, paralel itu setengahnya. Gampangnya ya.
atau seri hanya jumlah. Ya, ini cara pertamanya, VE adalah VBB dikurangi VBE, tekan sini dia, sehingga nanti IE-nya VE dibagi dengan RE. 4,3 dibagi dengan 4,3 kilo per 1 mili. Atau langsung, VE adalah VBB dikurang VBE dibagi RE, 5 volt dikurang 0,7 volt dibagi 4,3 kilo, dapat 4,3 volt dibagi 4,3 kilo sama 1 mili. Itu 4,3 dibagi 4.300 ya. RE aksennya di mana PBE-nya adalah 25 mili, sehingga RE aksen 25 mili volt dibagi 1 mili ampere sama dengan 25 ohm. Untuk tegangan AC-nya, tahanan emitter AC eksternal, nah dia simbolnya kebetulan mirip dengan tahanan swam ya, tapi dia besarnya berbeda. Tahanan swam tidak ada paralel serinya, langsung tahanan swamnya. Kalau ini dia adalah tahanan emitter RE kecil, tahanan emitter paralel RL untuk common kolektor ya. Kalau common emitter ini adalah tahanan swam. Nah, satu dia, kalau ini kan dua paralel. Sehingga 4,3 kilo paralel dengan 10 karena 10 kilo bebannya ya, dibagi 4,3 kali 10 dapatnya 3 kilo, pasti di bawah 4,3 ya. Sehingga Z inverse-nya betanya 200 tadi, atas ya, betanya 200, ya, beta 200. Sehingga Z inverse adalah beta RE ditambah RE aksen. Nah, ini mirip lagi dengan tahanan swam ya, common emitter tahanan swam, tapi besar RE berbeda. Kalau sini adalah RE paralel RL, kalau tahanan swam ya RE kecilnya asli. RE tambah RE aksen, jadi 200 dikali 3 kilo yang tadi yang kita hitung, sehingga RE aksennya 25 mili, dapatnya 605 kilo. Di mana Z stepnya adalah R1 paralel R2 paralel Z inverse. Z inverse beta RE aksen 10 kilo paralel 10 kilo paralel 600 kilo. Sehingga 10 kilo paralel 10 kilo adalah 5 kilo ya. Kilo paralel 10 kilo paralel dengan 5 kilo, 5 kilo paralel dengan 4,9. Atau biasanya kalau jauh lebih besar itu ya, kita ambil yang ke ininya. Ini kalau kita bulatkan ke 5 kan. Cara cepatnya kalau salah satu besar ini 100 kilo, ini 1 mega. Ini berarti dia kita sedikit di bawah 1 kilo, kita bulatkan 1 kilo. Gitu ya. Ini contohnya. 5 kilo dengan 650 kilo. 5 dengan 605. Udah. Udah pas 9,96 kalau kita bulatkan. Ini hasil pembulatan yang kita buat ya. Sehingga nanti V in-nya adalah bagi tegangan 5 kilo atau 4,96 ini dengan 600 ohm. Dikali tegangan sumber atau tegangan generator. V in-nya sini 1 volt ya. Ya. 5 dibagi 600. 5 kilo ya. Bagi 600 tambah 5 kilo. Kalau itu boleh dibuat 4,96 ya sama ya. Pada 0,8. Jadi nggak terlalu jauh deh. Itu tergantung ininya ya. Kalau dia makin kecil, hasilnya akan turun. Sehingga penguatan tegangannya mirip lagi dia dengan common emitter dengan swam. Cuma kalau common emitter ininya RC kecil. Kalau ini dia RE, VA dibagi VE. VA-nya adalah RE ya, dibagi dengan RE sama dengan RE. 3 kilo RE-nya ya bagi 3 kilo tambah 0,992. AV-nya di bawah. Jadi berapa VO-nya? Ya, AV dikali VIN. Lebih kecil ya. Jika VIN-nya 0,89 ya 0,89 dikali 0,9 pasti di bawah. Itu di bawah. Sehingga VO-nya adalah 0,992 penguatannya dikali dengan VIN-nya penguatan VIN-nya pada 0,88. Yang sumbernya tadi 1 volt, output-nya hanya 0,8. Walaupun VIN-nya bukan 1 ya 0,89. Nah, output sudah turun lagi ini. Sehingga penguatan tegangannya lebih kecil sedikit daripada input. Nah, kenapa disebut penguat? Karena daya ya. Kita lihat. Kita ini dulu ya.
Penguatan ini tadi satu volt kita tulis ya. Satu volt. Sebentar, sebentar. Oh, satu volt 200 mili. Sesuai dengan tadi ya. Ini ditambah satu volt. Nah, jadikan setengah ada ya, biar agak besar. Nanti ini sedikit ya, ini merah kelihatan merahnya. Kalau kita ubah sedikit baru ketahuan. Nah, kan? Jadi dia hampir sama ya, punya sedikit di bawah. Nah, kenapa disebut penguat? Nah, ini lihat di sininya. Harusnya, harus input hanya 1,3 nano. Sedangkan harus outputnya adalah 62.489 nano. Ini 1,3, ini 62.000 ya, sebagai nano ya. Ini mikro, 1,3 mikro, ini 62 mikro. 62 kali lah, 60 kali lebih. Tegangannya sedikit di bawah. Kita ambil tegangan nanti AC-nya ya. Cuma di sini ya. Sampai tegangan. AC. Sudah buat. Kecil sekali ini. Nah, kita pakai ini. Ini ya. Dalam milik ya. Harusnya lebih besar. Nah, kalau common emitter kan dua-duanya lebih besar. Harusnya tegangannya lebih besar. Ini tegangannya. Output, input. Nah, ini udah 100 kali ya. Tapi dia bekerja untuk beban-beban yang besar. Nah, dari situ dia ya. Common collector. Nah, common collector itu penguatan tegangannya, outputnya lebih sedikit di bawah. Itu contoh yang bersama, bisa bersama. Nah, ya. Bersama buat saya. Sama. Nah, ini yang kita pertimbangkan untuk common collector. Jadi di sini ya common collector dan common emitter. Karena kalau common emitter itu daya outputnya lebih besar kan, karena arus output lebih besar dari arus input, arus tegangan output lebih besar dari input. Sedangkan common collector harusnya saja lebih besar, outputnya sedikit di bawah input ya. Ya nanti dayanya akan turun, tapi di sini dia impedance outputnya. Jadi impedance output penguat adalah sama dengan impedance Thevenin. Thevenin yang kita pelajari ya. Thevenin, salah satu keuntungan penguat kolektor bersama atau pengikut emitter adalah impedance output rendah. Ya, transfer daya maksimum terjadi pada saat impedance beban dibuat sama dengan rendah ya. Nah, hal ini tidak bisa kita buat common emitter. Kalau common emitter, impedance output dia rendahkan RT. RT-nya, ya dayanya juga akan ikut rendah. Hanya di sini dia RC-nya nggak ada, ya kan? Nggak ada. Ya, RC-nya nah, short ya, RC. Sehingga dia dibuat untuk impedansi rendah. Nah, jika kita menginginkan daya maksimum, ya, itu ya pasti seperti pembagi tegangan ya,
apa ada impedasi inputnya sama dengan input. Mendekati sama lah, nggak mungkin akan persis sama ya. Sehingga rugi-ruginya sangat sedikit. Sedangkan untuk kita gunakan common emitter, pasti dia itu untuk bebannya besar. Kalau kita jadikan untuk beban kecil, jadi nanti dia akan keserap oleh impedansi output. Dihasilkan besar, tetapi yang diterima tidak besar. Jadi, contohnya, yang rendah itu adalah speaker, bahasanya ini untuk audio biasanya ya, buat audio. Karena impedansinya, pokoknya audio itu salah satu penguat impedansi rendah ya. Speaker itu hanya dalam berapa ohm ininya ya, tahanan impedansinya. Jadi yang berikut ini memperlihatkan generator atau pembangkit sinyal tadi ya, sinyal yang dikirimkan menggerakkan sebuah penguat. Nah, jika sumbernya tidak tetap, terdapat jatuh tegangan AC ya, misalnya RG, ini yang pembangkit dia. In, setting, RG. Dan berisi input dibagi berisi sama RG. Nah, pembangkit tegangan tadi kan. Jika kita tegangan kita mendekati VG, berarti kita membuat RG-nya ini semakin kecil. Semakin kecil dia makan, ini bagi saya ini hampir satu ya. Kalau kita mau VI-nya besar, tingginya dibuat kecil. Atau ZIN jauh lebih besar daripada RG. Ini impedans input, ini RG-nya tadi kan, kanan, generator ya, amplifier. Bagi tegangan ini kan, ZIN dibagi RG tambah ZIN kali VG. Gitu kan, untuk mendapat tegangan. Nah, hal yang sama dapat digunakan untuk sisi output penguat. Ini gambar di bawahnya 21C. Diterapkan telefonil untuk terminal ya, pada penguat untuk dapat melihat impedansi outputnya atau Z-outputnya. Pada kafalan telefonil, impedansi output ini berbentuk pembagi tegangan dengan tahanan beban. Ya, bebannya. Ini Z-outnya ya. Nah, jika Z-out jauh lebih kecil daripada RL, kecil kan, jadi maka output sumber menjadi tetap atau V-in hampir sama dengan out gitu ya. Itu jauh lebih kecil, jadi diabaikan. Mereka sama nggak? Di sini tulis sama ya. Ini dia impedansi outputnya. Out lebih kecil dari bebannya gitu. Maka output sumber tegangan ya, yaitu ini sumber tegangan ya, bukan dayanya ya. Hampir sama dengan Vout. Vout sama dengan hampir sama dengan Thevenin ya. Walaupun nggak mungkin berapapun, Z-out ini kan nggak bisa minus ya. Jadi dia ini Vout sedikit di bawah. Semakin besar Vout, semakin kecil Z-out ya, semakin kecil lah Vout. Untuk penguat emitter bersama, impedansinya dulu ya, bersama. Jika diterapkan teori Thevenin pada gambar 21B di atas ya, maka impedansi menghadap tahanan beban adalah tahanan kolektor RC-nya. Nah, maka intinya dia harus tidak bisa terbuat kecil kalau RL-nya kecil. Karena penguatan tegangan sebuah penguat emitter bersama bergantung pada RC. Jika RC-nya besar, nanti dia penguatannya besar karena dia setara dengan beban yang cukup besar ya. Jika nanti RC-nya besar, RL-nya kecil ya hasilnya kan kecil juga kan, karena paralel. Nah, tidak bisa kita buat RC-nya ini kecil. Nah, kalau RC besarnya akan rugi. Nah, kita tidak dapat membuat tahanan RC ini ya terlalu kecil kecuali kita mendapatkan hasil penguatan juga kecil, penguatan kita akan kecil. Nah, nanti dia RC paralel RL kan.
Jika RC dibagi dengan RE aksen. Jika RC-nya kecil, otomatis RE aksen kan tetap. Dia akan turun. Jadi tidak bisa RC ini kita beli. Untuk command emitter ya. Dengan kata lain, sangat sulit untuk mendapatkan impedance output yang kecil dengan memuat emitter bersama atau command. Nah, itu command emitter bersama tidak cocok digerakkan tahanan bebannya. Nah, ini lebih besar ya. Kenapa? Ini kita bahas. Nah, perbedaannya. Tegangan kecil kok, sayang. Apa yang kita buat? Tegangan lebih kecil. Ini dia. Ini RL. Ini harus mendekati. Ya kalau ini kecil kan, ini berarti RL juga harus kecil kan? Sehingga nanti penguatannya akan kecil. Tapi kalau RL kecil ini besar, ya penguatannya besar tetapi dia akan hilang di impedansi output. Jadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kita punya gaji besar tetapi juga potongan besar gitu ya, akhirnya dibawa pulang sedikit. Nah ini dia, cocoknya untuk RL kecil ini dia ininya nggak ada, makanya di command kolektor gitu ya. Untuk command emitter ya, sini kita kecil. Sehingga impedansi output untuk kolektor bersama atau command emitter adalah tahanan RE-nya ya, paralel dengan tahanan ACRE ditambah tahanan generator atau RS ya, RG, paralel R1 paralel bagi dengan delta. R1 ini jauh lebih kecil daripada. Nah, ada nanti cara cepatnya. Ideal lagi ya. Kalau cara cepat kita jadi RE kan ada AIE dibagi dengan HFE. Nah, kalau tidak, kita PBE dibagi DC. PBE-nya adalah 25 sampai 50 mili volt dibagi dengan arus DC. Kalau ini juga ada nanti cara cepatnya. Cuma untuk satu tingkat ya, satu tingkat. Satu tingkat nggak bisa. Ya. Ini dia, RE paralel dengan RG bagi RE aksen ya. Mana titik ini? Kalau nggak seri ini, kalau nggak titik ini. Karena terhadap beban ya. RE paralel dengan RE aksen ditambah R1, R2, R2 dibagi dengan itulah dari sisi titik A ya. Inilah Z out. Makanya nanti RL-nya kecil, nanti seri dengan R kecil dan daya maksimum. Nah, ini cara cepatnya nanti untuk mendapatkan ideal ya. Jadi kan RE, itu RE paralel dengan RE aksen ditambah RG tambah R1 tambah R2 bagi beta. Ini dia RG dibagi dengan B. Ini hasilnya nah, cepatnya ya, cuman masih ada kesalahannya ya, tapi nggak terlalu besar. Jadi kalau untuk satu tingkat bisa kita gunakan. Kita lihat nanti. Sehingga Z out kecil, jauh lebih kecil dari RL yang tadi ya. Z out jauh lebih kecil dari RL, sehingga ini dia adalah tegangan outputnya yang mendekati tegangan input. Untuk tegangan kita, seperti tegangan tetap, sebenarnya bukan tetap, hampir mendekati input, hampir sama dengan tegangan sumber. Nah, sedangkan pelajar kalau memilih nilai-nilai untuk daya maksimum ya adalah Z out hampir sama dengan R. Tapi persis sama itu agak susah, hampir sama. Ini transfer daya maksimum. Tapi jika Z out-nya jauh lebih besar dari RL-nya, kan nanti transfer daya akan berkurang. Ini idealnya Z out sama dengan RL. Nah ini yang kita gunakan untuk impedansi output. Nah, untuk command kolektor, command emitter, ini kan besar. Ini Z out juga besar kan? Ini besar. Karena RC-nya besar. Ini besar. Bisa. Ini kita ambil contoh. Untuk mencari impedansi input aja dulu ya. Tadi kan udah. PBB-nya adalah R1 dibagi R2 tambah R1 dikali VCC. Nanti ini kan 15 dapatnya kan. Oh, IE-nya ya 15 kurang 0,7 dibagi dengan ini 100. Ya, 4. Dapat IE-nya. RE-nya ya 25 dibagi dengan hasil
14,3 tadi bagi 100. Nah kan, RE kecilnya 100 paralel. Nah, ini kan. Nah, ini kita lihat sebentar. Kalau ini kan hanya mencari impedansi opennya saja ya. Jadi kalau misalnya penguatannya enggak, nanti yang dibawa ke penguatannya. Sama kan VBB, R2 dibagi R1 tambah R2 tambah 3 10 kilo, boleh dapatnya 15 volt. Cara pertama atau cara kedua sama, langsung cara kedua aja kita ya nih ya. Keduanya, cara pertama sama ya. VE-nya, VBB dikurang VBE, 15 kurang 0,7, 14,3. VE dibagi RE, 14,3 dibagi 100, 143 mili. Besar ya. Mereka itu harus emiternya besar. Kalau di sini langsung VE-nya VBB dikurang VBE dibagi RE. Ini kan? Ini kan VBB kurang VBE. 143 mili. Atau 0,143 ampere. Aksennya 45 dibagi 1,3 dapat 0,1 kilo. Kecil ya area. Karena apa? Ya ini besar. Tadi dia dalam 1 mili, 1,1, ini sekarang 143 ya. Sekarang ini kita hitung satu-satu. Atau langsung sekaligus nggak masalah ya. R1 RG paralel R1 paralel R2. Ya. Bagi beta. R1 R2 10 kilo ya, 10 kilo, paralel 10 kilo dapatnya 5. 5 paralel dengan 600 dapatnya 536. Di bawah 5 kan? Di bawah yang kecil. Ini 5 kilo, ini 600 kan? Dibagi dengan beta, beta 300 itu besar ya, 1,78 ohm. Besar impedansi dilihat dari sisi emitter, RE tadi, 0,175 ditambah dengan 1,78 yang paralel bagi 300 ya, sehingga dia diparalelkan dengan RE 96. 100 ohm paralel dengan 196 dapatnya 109. Idealnya nih, RG-nya 600, ini RG 600 tadi, 600 ya, RG dibagi dengan beta 300 dapatnya dulu. Lihat, 1,92 ini cara idealnya dapat. Ada beda kan? Nah, sini penguatannya kita itu nggak tadi contoh data sudah. Nah, sekarang kalau di common emitter ada namanya kaskade, di common collector disebut hubungan Darlington. Darlington itu adalah common collector yang digandeng. Nah, penggandengannya itu ada 3 cara. Ada transistor, menggandeng 2 transistor. Ada transistor Darlington sendiri. Kalau common emitter tidak ada. Jadi emang 2 rangkaian berbeda. Kalau ini kan langsung ya transistor. Tidak lewat rangkaian lagi. Yang pertama, transistor kedua. Ini yang ketiga adalah bentuk komplemennya ya. Yang satu NPN ya sebut NP. Untuk push pull. Sehingga total penguatannya adalah AC1 dikali AC2 dia mendekat di bawah 1 ya. Karena penguatan tingkat 1 lebih rendah daripada 1 input output lebih kecil daripada input ya, sehingga dia totalnya selesai. Nah, penguatan arus jauh lebih besar. Karena apa? Arus emitter ini menjadi arus basis, emitter tingkat 1 menjadi arus basis tingkat 2, lebih besar. Tidak ada lagi tahanan di situ. Ini adalah transistor Darlington. Jadi satu kita beli, sudah isinya adalah isinya 2 transistor. Kakinya juga 3 ya. Ini kan kaki ini 3, kaki ini 3, jadi 6. Jadi kita sambungkan ya. Pertanyaannya ini, satu dikali penguatannya. Penguatan arus ya, sangat besar. Ini kita ambil untuk mencari. Jadi ada 2 IE. Ini tidak, ini berbeda dengan common emitter. Cara mencari RE aksennya. Karena dia langsung nih, tidak ada rangkaian lagi. Jadi arus emitter tingkat pertama jadi apa bagi tegangan sama. Jadi untuk analisis DC-nya untuk mencari arus emitter ya, maka arus emitter tingkat 2 ini adalah tegangan Thevenin dikurangi Thevenin VBB ya,
dikurangi 2 VBE dibagi RE. Kenapa? 2 jatuh tegangan di sini 1, di sini 1. Itu harus yang di sini. Terus DC ya. Enggak putus. Putus ya. Jadi tegangan Thevenin atau VBB dikurangi 2 VBE bagi R. Dimana arus emitter tingkat pertama adalah arus emitter tingkat kedua ini dibagi dengan beta tingkat pertama. Nah, ini cara menghitung arus emitter berbeda dengan common emitter. Kalau ini hampir sama, ya, karena di sini kebeban ya. Cuman karena dilewat 2 transistor jadi 2 VBE. Jadi yang sama nih. VBB dikurang VBE bagi RE kan? Yang menjadi VBB, VBB dikurang VBE dibagi R. Tapi dia karena 2 lewat transistor, makanya dia 2 VBE. Nah, arus emitter tingkat pertama adalah arus emitter tingkat kedua dibagi dengan beta tingkat 1. Beda deh ya. Kalau di common emitter, cara mencari ini sama ya. RE aksennya sama, yang berbeda. Sedangkan pada saat AC, RE kecil sama ya. Ini tingkat kedua nih. RE sama dengan RE paralel dengan RR. Hanya satu dia ya. Kalau common emitter, dia 2 punya RE. RL ya. Nah, dia RC nanti untuk common emitter kan ini RE. Sehingga Z inverse tingkat 2-nya adalah beta tingkat 2 dikali RE tambah RE tingkat 2. Tingkat 2-nya inverse-nya RE kecil ya. Jadi RE paralel dengan tambah dengan RE aksen ini dan transistor, ini tahanan RE paralel dengan beban. Beta 2 ya, tingkat 2. Jika RE diabaikan maka ini. Nanti kita jangan diabaikan kali itu. Walaupun itu jauh lebih kecil ya. RE besar. Aksen kecil 1 koma tadi ya. Di mana beta 2 adalah beta AC transistor kedua, tingkat 2 ya. Lihat impedansi ini lihat dari tingkat pertama. Jadi inverse tingkat 1 adalah beta 1 dikali beta 2 RE tambah RE. Kalau tingkat pertama beta 2-nya saja. Jadi inverse-nya ya, beta 2 betanya 1 beta 2 RE aksen 2. Dan di tingkat pertama sama dengan common apa ya? Common emitter. Beta 1 dikali beta 2 dikali RE adalah RE per tadi ini RE aksen juga satu. Nah, RE aksen juga satu tadi itu dari IE 1 ya. IE 1 itu adalah VBB dikurang 2 kali VBE dibagi dengan RE. Dan untuk RE aksen I 1-nya adalah I DC tingkat 2 dibagi dengan beta 1. Dan Z inverse tingkat 1 kalau kita nggak beda yang kecil, kita gunakan ini aja ya. Yang besar nih, beta kali beta. 100-nya 10.000 ya. Sehingga impedansi tingkat 2, yang 1 paralel jadi ini. Karena ini jauh lebih besar ya, ini hampir sama. Karena dia BK1 kali beta. Nah ini dia impedansi outputnya. Impedansi outputnya, ini kan tingkat pertama tadi ya. Jadi tingkat pertama adalah RE paralel dengan RE aksen tambah RG paralel F1 per F2 bagi beta 1. Ininya bisa diambil sini. Tambah lagi nanti RE paralel RE aksen tingkat 2 ditambah hasil ini tadi dibagi dengan beta. Ini langsung nanti. Nah, kita ambil contoh. AV-nya ini tadi kan. Ya, adalah RE dibagi dengan RE tambah RE aksen tingkat 2. Nah, 2 deh ya. Kalau satu tingkat kan RE dibagi RE tambah RE aksen saja ya, aksen tingkat 1 artinya. Berapa penguatan tegangannya? Impedasi inputnya, setting best, impedasi output, ya out tadi, RE paralel dengan RE aksen tingkat 2 ditambah RE aksen ditambah RG paralel F1 per L2 bagi beta 1 dibagi beta. Ini kecil lagi. Nah, ini nggak bisa kita gunakan ideal. Ideal cuma ini. Nah, ini bisa. Ini adalah RG dibagi dengan beta.
Nah, ini nggak bisa. Ini betanya 100. Cukup kecil, tapi totalnya nanti adalah 10.000 dia kan. Dari dulu yang DC yang pertama adalah PBB, rate of ya. Rate of itu adalah R1 dibagi R2 kali. Tapi ini dapat 50 ya, karena sama. 50. R1-nya. PBB-nya ini jadi 100 dibagi 100 kan setengah. Setengah dikali sumber di sisi itu dapat 50. Arus emiten tingkat kedua, lagi, arus emiten tingkat kedua adalah PBB atau peta panen dikurangi 2 VBE dibagi dengan RE. Sebenarnya ini atau PBB ya, 2 VBE 2 kali 0,7 1,4 dibagi RE-nya 390. Berapa 10 VBE. Kemudian arus emiten tingkat keduanya masih arus emiten tingkat kedua dibagi dengan beta tingkat pertama. Ini karena beta ini 10 mili IE tingkat 2 dibagi dengan 100 dapat 0,10 mili. IE-nya berbeda. Sehingga nanti RE aksen ini berbeda. RE aksen tingkat 2 berarti 25 mili dibagi 10 dapatnya 2,5. Sedangkan tingkat pertamanya adalah 25 mili dibagi 0,1 dapat 250. Ini yang pertama adalah 2,5 ohm. Tingkat keduanya 25 mili dibagi 0,1 250. Ada AC-nya, invest tingkat 2 beta 2 dikali RE tambah RE aksen. Ini kecilnya nih. RE per RL 360 dengan 1 kilo dapatnya 264. Jadi investnya tingkat 2 ya, adalah beta tingkat 2 RE ditambah dengan RE aksen tingkat 2 ini beda ya, RE aksen tingkat 2 25 dibagi 10 2,5 ya nih. Pokoknya 26 kilo. Ini kan dikali juga besar ya. Sehingga impedansi basisnya nah karena ini 26 kilo dengan 100 ya, maka arti itu betanya beta 1 kali beta 2 berarti 10.000. Tingkat satunya ya. Jadi kan beta 2 saja. RE-nya sama. 2,4 RE per RL. RE aksen 25 mili bagi 0,1 besar. Katanya 5,1 mega ya. Ini hanya 26 kilo, ini 5 mega lebih. Ini impedansi input. R1 per R2 jadi invest tingkat. R1 100 kilo jadi 50 kilo diparalel dengan mega ya sekitar ini 50 kilo juga ya. Kita hitung dikalinya 49,5. Jadi kalau ini besar mega ini hanya 50 kilo kan. Nah, ini bisa kita udah 50 mega cukup. Sehingga Z instead hampir sama dengan S1 per R2. Ini 50. Kalau kita abaikan Z inverse-nya ya, ini kalau kita hitung. Nah, hampir sama kan, 49,52 dibulatkan juga 50. Sehingga impedansi output, nah ini dia. Output. Yang agak panjang nih. Nah, makanya saya merahkan itu. RE-nya 360. RE 360 kan. RE aksen satunya 250. RE aksen 2-nya adalah 2,5. RG-nya 600, R1, R2-nya 100 kilo. Beta-nya 100. 100 dengan 100 ini dapat 50. 50 dengan 3,6. Nah, 3,6 ini 50 kilo ya. 3,6 adalah RE-nya. Yang kita hitung dulu nih. Ini dapatnya 50. 50 dengan 3,6 dibagi 100. Kemudian di bawah 3,6. 50 dan sebentar saya hitung sebentar ya. 3,6 dengan 50. Sebentar.
Ya, dia salah hitung sedikit kayaknya. Untuk tingkat ZR-nya ya, ZR-nya. Harusnya langsung kita buat, jangan lewat tingkat 1 dulu. Jangan lewat tingkat 1 dulu ya. Karena ini nggak berhubung, kalau tingkat 1 kan dia hanya sampai sini ya. Paralel dengan ini. Nah, ini aja kita cari. RE aksen tingkat 1 250, RG 360, 100 kilo, 100 kilo dibagi 100. Itu ya. Jadi dapat 3,6 kilo dibagi 3.360 dibagi 100, 33 ya. 33 ditambah 250 dapatnya 283. 283 dibagi lagi dengan 100, artinya 2,8 kan? 36. Ditambah dengan 2,5. Berarti kira-kira 5,34 paralel dengan 7,6 dapat 5,24. Jadi langsung sini aja ya, langsung jangan lewat ini. Kalau ini satu tingkatnya. Karena nanti ini RE-nya dihitung. Nah, jadi nggak bisa dipakai juga ini. Dipakai sampai sini doang dia. Nah, sampai sini aja. 3,6 bagi 100 tambah 250. 283 kan? Nah, 283 paralel dengan dibagi 100 yang ini. Ditambah dengan 2,5. Dapatnya 5,34 paralel dengan 350 atau RE. Dapatnya 5, dalam ohm kan? Nah, itu dia. Jadi langsung sini aja, nggak usah lewat sini. Dan sini kan dapatnya sampai sini cuman ya. Sini. Yang merah. 2,3 itu sampai sini. 2,3 ya. Sekali lagi 100. Nanti saya ubah langsung aja, nggak usah lewat 1. Kemudian V-in-nya untuk tegang outputnya ya, V-in mati 50 kilo atau 49, berapa tadi ya? Boleh. Tepatnya 0,93, 50 kilo dibagi 50 kilo atau kalau tepatnya tadi adalah ya, tepatnya 49,52. Nah, kita bulatkan aja 50 biar mudah. Dapatnya 0,93. Ini AV-nya RE dibagi dengan RE aksen 2 ya, enggak? RE aksen 2. Depannya 0,99. 264 dibagi 2 tambah 2. Tetap di bawah 1 kan? Tetap di bawah 1. Tapi nanti arusnya sangat besar. Grafik out-nya 1 volt input, outputnya 0, nah, kita lihat satu ini simulasinya sama seperti satu tingkat. Dan dari tanda ada command emitter bertingkat ada out. Itu tegangannya hampir sama ya, 0,99 tadi sedikit doang nih. Merah out input lebih besar sedikit. Kemudian arusnya lihat 135 nano, ini adalah 644.783 nano, atau ini 644 mikro, ini adalah 0,135 ya, 0,135 mikro, ini dapatnya 600. Satu saja 600 kali kan, kalau 0,1 itu kan 10 lagi 6.000 kali lebih ya arusnya. Tegangannya ya sedikit di bawah. Nah, arusnya jauh lebih besar. Bisa 6.000 kali ya. Kalau satu aja 6.000. Ini 0,1. 0,1 berarti 600 ya. Kalau satu, ini 6.000 kali. Arus output dibandingkan arus input ya. Ini sumber malah satu. Nah, arus input. Tegangannya ya, output sedikit di bawah input. 0,99 tadi kan. Nah, itu dia. Nah, terakhir nanti kita masuk sedikit untuk common base, lalu kita lanjut ke FET ya. Masih ada base sedikit ya. Kita masuk common base, ya, sama dengan hybrid, ini juga tidak banyak digunakan ya. Sama dua sumber tegangan, itu bukan repot. Nah, dia satu-satunya inputnya yang di emitter. Kalau tadi common elektor, common emitter, common kolektor, inputnya semuanya di basis. Sekarang ini basisnya 0. Kalau kita inputkan basis, dapatnya 0. Ya 0 dikuatkan, ya dapat 0. Harusnya 0, tegangan 0. Sehingga dia inputnya di emitter. Sehingga input emitter, maka harus emitternya lebih rendah dari basis. Jadi ya. Ke depan kita lanjutkan ini sedikit, baru kita masuk ke materi baru. Nah, sampai di sini.
pertemuan kita. Nanti minggu depan kita masih online ya. Nanti minggu ke-7 baru kita offline Ya, lagi. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti materinya saya kirim ke videonya. Ya.